Harapan besar itu akhirnya sirna. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit kalah tipis 1-0 dari Irak di Stadion King Abdullah Sport City. Pertandingan hidup dan mati yang menjadi penentu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026 berakhir dengan kekecewaan. Hasil ini memastikan Indonesia gagal melangkah lebih jauh. Sebuah kenyataan pahit setelah perjuangan panjang dan doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan oleh jutaan rakyat di tanah air. Dari pelosok desa sampai kota besar, semua berharap, semua berdoa. Bahkan Gus Miftah turut berdoa di depan Ka'bah meminta agar timnas Indonesia bisa menang dan lolos ke Piala Dunia. Namun malam itu doa seluruh bangsa belum cukup untuk membalikan nasib. Dan kini satu nama menjadi sorotan utama, Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda yang baru saja dipercaya menggantikan Sintayong datang dengan reputasi besar dan gaya Eropa yang modern. Tapi hasil di lapangan justru jauh dari harapan. Sejak debutnya, performa tim belum menunjukkan peningkatan signifikan. Dua laga penting melawan Arab Saudi dan Irak berakhir tanpa kemenangan. Banyak yang menilai Kluivert gagal membaca karakter pemain Indonesia. Formasi berubah-ubah, strategi tidak stabil, dan keputusan pergantian pemain yang belum matang. Beberapa pengamat bahkan menyebut gaya taktik yang dibawanya terlalu kaku dan tidak cocok dengan karakter cepat dan eksplosif para pemain Indonesia. Dan ketika hasil tidak berpihak, kritik itu semakin keras. Namun Kluivert tak tinggal diam. Dalam wawancara usai kekalahan dari Arab Saudi, ia mengakui frustasi berat terhadap ketidakmampuan tim mencetak gol dari permainan terbuka. Ia bahkan berkata, "Kalau kami terus mencetak gol hanya lewat penalti, rasanya saya ingin meninju muka sendiri." Sebuah ungkapan jujur dari pelatih yang sadar beban besar di pundaknya. Kluivert juga membela diri, mengatakan tim telah berjuang maksimal dan butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan sistem barunya. Ia menolak menyalahkan pemain, bahkan menegaskan bahwa perjuangan mereka luar biasa di tengah tekanan besar dan atmosfer kandang lawan. Tapi bagi sebagian besar publik, alasan itu sulit diterima. Mereka melihat Indonesia kehilangan momentum yang dulu dibangun Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu berhasil mengangkat mental dan peringkat timnas serta membentuk fondasi kuat bagi generasi muda. Namun, pada awal 2025, Erick Thohir mengambil keputusan berani, memecat Sin dan menunjuk Kluivert sebagai pengganti. Erick beralasan ada perbedaan visi dan masalah komunikasi internal antara pelatih dan federasi. Tapi keputusan itu kini dipertanyakan banyak pihak, apalagi setelah hasil di bawah Kluivert justru mengecewakan. Kekalahan ini bukan akhir segalanya, tapi menjadi cermin besar bagi sepak bola Indonesia. Bahwa nama besar pelatih tak jamin hasil instan, bahwa strategi tanpa adaptasi dan komunikasi yang baik hanya akan jadi beban. Dan bahwa doa jutaan rakyat sekuat apapun harus diiringi dengan persiapan yang matang di lapangan. Suatu hari nanti, mungkin kita akan kembali ke momen seperti ini. Mungkin dengan pelatih yang lebih tepat, sistem yang lebih kuat, dan mental yang benar-benar siap. Terima kasih Timnas Indonesia. Kami tetap bangga dan kita akan bangkit lagi.